Hai semuanya, apa kabar? Kalau misalnya di antara kalian ada yang merasa kondisi hidup kamu tuh stuck banget akhir-akhir ini, atau kamu tertarik banget buat memulai sesuatu hal baru, memulai chapter baru atau memulai hidup baru, dan video ini muncul di kamu antara tanggal 25 sampai tanggal 27 April, ini bukan kebetulan, tonton video ini sampai habis ya. Karena di tanggal 25 sampai 27 itu akan jadi momen yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting kalau kita ingin memanifestasikan kehidupan yang lebih baik lagi dalam jangka panjang. Kenapa? Karena planet Venus, North Node, dan Saturnus itu akan berkonjungsi atau berada deket banget di Pisces, di rasi Pisces pada tanggal 25 April 2025. Dan 2 hari setelahnya kita mau ada new moon di Taurus. Aku sambil lihat catatan di tab. Ini bukan something yang coincident atau bukan kebetulan banget. Jelas bukan kebetulan. Dan bukan timing manifestasi yang biasa atau random aja. Tapi transit ini, semua konstelasi dan semua kerjasamanya semesta, kerjasama placements ini di langit sana akan membawa energi yang bisa membantu kita membuat keputusan dalam jangka panjang, yang nantinya keputusan ini akan membentuk masa depan kamu selama bertahun-tahun. Ketika Venus, North Node, dan Saturnus itu berkonjungsi, mungkin selama beberapa hari terakhir banyak yang akhirnya merasa sadar dan kepancing buat mikir apa sih yang sebetulnya kita butuhkan dalam hidup secara emosional, secara spiritual, dan bukan cuma apa yang kita mau gitu lah, yang sifatnya tangible atau kelihatan aja. Mungkin ini ada kaitan dengan cinta sejati, komitmen nyata, tujuan hidup jangka panjang, keindahan, materi, kestabilan, konsistensi, dan komitmen. Karena ketika transit new moon di Taurus tanggal 27 April nanti, mungkin ini akan jadi momentum yang baik untuk kita belajar menanamkan apa makna stabilitas, apa makna kestabilan finansial, apa makna kenyamanan hidup, dan apa sebetulnya makna kerja keras buat kalian. Transit ini akan opposite dengan Chiron dengan Lilith yang lagi di Scorpio, dan Chiron pun masih di Aries. Transit North Node, Saturn, dan Venus yang lagi di Pisces itu opposite sama South Node di Virgo. Dan transit New Moon di Taurus itu akan opposite dengan Lilith di Scorpio. Wajar kalau misalnya akhir-akhirnya juga ada yang ngerasa kayak, Kak, tapi aku gampang ngerasa minder, Kak, aku gampang ngerasa overthinking, aku gampang ngerasa kayak aku udah ngusahain segala cara tapi apa yang aku usahain kok kayak nggak cukup, mana hasilnya? Percaya deh, Tuhan tuh nggak tidur, semesta nggak jahat. Suatu saat, bahkan lebih cepat dari yang kamu nggak duga-duga gitu loh, iman kamu dan kerja keras kamu, kesabaran kamu itu akan berbuah manis. Kita bahas breakdown satu-satu ya, berdasarkan tiap zodiak. Itu dampaknya apa dan apa yang mungkin bisa kamu manifestasikan. Aku akan bahas sebetulnya terutama dari rising sign. Kamu bisa nonton sesuai rising sign kamu atau dengarkan tunggu rising sign kamu. Kalau misalkan mau dengerin sun sign juga bisa. Kalau mau dengerin sun sign bukan cuma rising sign juga bisa. Termasuk moon sign. Tapi fokusku pasti akan lebih berasa sesuai dengan rising sign kita. Kalau kamu punya Aries rising, selama 2-3 hari ke depan ini akan jadi momentum yang baik buat kamu menyembuhkan luka batin yang mungkin kamu miliki tentang uang, rasa percaya diri, dan self-worth. Ini waktunya buat kamu memperbaiki mindset kamu, bagaimana cara kamu memandang harta, rasa percaya diri, dan kekayaan. Jangan sabotase dirimu terus dengan kebanyakan ragu. Belajar untuk investasi hal-hal kecil. Dan ini bukan cuma investasi terkait uang ya. Termasuk juga kamu bisa latihan investasi ke rasa percaya diri kamu. Tingkatkan rasa percaya diri kamu. Next, buat teman-teman yang punya placement Taurus rising, Taurus sun, fokusnya itu akan berada ke 11 house kamu dan first house kamu. Kamu akan diajak selama beberapa hari ke depan oleh semesta untuk belajar menetapkan visi hidup baru, harapan-harapan baru, yang akan lebih selaras dengan jati diri kamu dan versi diri kamu yang sejati. Jangan cuma memaksain diri ngikutin ekspektasi orang lain. Semakin kamu mampu untuk menjadi otentik, kamu akan membuka gerbang-gerbang peluang dan kesempatan baru. Buat teman-teman Gemini, terutama Gemini Rising dan Gemini Sun, fokusnya itu akan lebih ke 10 house dan 12 house.
Kamu akan merasa seakan pandangan hidup kamu tentang karir itu dibentuk ulang, kayak pottery, kayak gerabah yang sebelum jadi guci atau dibentuk-bentuk jadi craft, itu dihancurin ulang dulu. Mungkin kamu akan ngerasakan hidup kamu tuh perlu diulang dari nol, diulang dari awal. Tapi sekarang fondasi kamu lebih kuat. Jangan takut buat sendiri atau menyendiri dulu. Jangan merasa kamu takut ditinggalkan, yang ujungnya malah bikin kamu takut kesepian. Tapi ini waktu atau momentum yang baik buat kamu benar-benar memanifestasikan apa sih sebetulnya makna naik kelas, apa makna up leveling yang memang selaras dengan misi jiwa kamu. Dan gimana cara kamu belajar mengontrol emosi kamu supaya nggak gampang ke bawah arus. Selanjutnya, buat teman-teman yang punya placement Cancer Rising dan Cancer Sun, fokusnya ini akan ke lebih 9 house dan 11 house kamu. Mungkin kamu akan diminta semesta untuk ambil resiko besar, pikirkan yang terbaik, dream big buat masa depan kamu. Mungkin ini ada kaitan dengan kamu tertarik buat pindah rumah, pindah tempat tinggal, pindah kota, ganti komunitas, ganti lingkungan pertemanan, atau mencoba bidang studi atau kuliah, atau mencoba hal-hal baru terkait ilmu. It's time to dream big, just like what I've said, okay? Ini waktunya buat kamu berani bermimpi lagi. It's time to go big or go home, for real. Selanjutnya, buat teman-teman yang punya placement Leo Rising, ini akan berdampak ke 10 house dan 11 house kalian. Mungkin akan ada banyak perubahan terjadi dalam hidup kamu yang ada kaitan dengan karir, keuangan, warisan, investasi, atau dukungan dari orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kamu, orang yang lebih tua. Ini akan jadi momentum yang baik buat kamu menyembuhkan luka atau trauma yang kamu miliki dari masa lalu sih, terkait kemelekatan, terkait kematian mungkin, ego death, atau bahkan terkait kuasa atau power. It's no longer the time for you to play small sih. Jangan lagi sembunyikan bakat kamu, potensi kamu, dan kemampuan kamu. It's time to claim your own spotlight and yourself. It's time to claim your own power. Next, selanjutnya, buat teman-teman yang punya Virgo Rising, ini akan berdampak ke 7 house dan 9 house. Sangat-sangat mungkin, selama beberapa hari ke depan, semesta akan punya caranya buat menunjukkan mana relasi atau mana orang-orang yang pantas kamu pertahankan, perjuangkan, mana yang tidak. Mungkin kamu akan lihat, oh ternyata si A, si B, si C itu bisa aku percaya, tapi ternyata tidak. Ternyata hubungan aku dengan si A, si B, si C itu bisa diperkuat, tapi yang lain tidak. Ini akan jadi kaitan dengan kamu mengevaluasi apa mungkin makna jodoh, makna partner bisnis, dan kamu akan diuji atau ditunjukkan oleh semesta. Jangan bertahan dalam hubungan yang toksik cuma karena kamu terlanjur merasa nyaman. Apakah hubungan dan relasi yang kamu miliki dengan orang lain itu memang sejalan dan selaras dengan rencana pertumbuhan diri kamu atau misi jiwa kamu dalam jangka panjang? Selanjutnya, buat teman-teman Libra Rising, ini menurutku akan seru sih, karena transit ini akan berdampak ke 6 house dan 8 house kalian. Kenapa? Ini waktunya untuk kamu memperbaiki atau mengevaluasi gaya kerja kamu, pola kerja kamu, habit kamu, rutinitas kamu, dan kondisi kesehatan mental kamu itu menunjang, sudah baik, sudah stabil, buat rencana hidup kamu dalam jangka panjang atau tidak. Kalau misalnya banyak dari kalian yang masih punya isu atau punya masalah dengan rasa percaya, dengan kontrol, ini waktunya untuk kamu belajar mengevaluasi itu semua. Supaya kamu nggak cuma kerja keras terus tanpa arahan yang jelas. Belajar untuk menyusun strategi, fokus ke strategi, bukan cuma kerja keras, tapi juga kamu malah tetap merasa kehilangan arah. Next, selanjutnya buat teman-teman yang punya placement Scorpio Rising, ini akan berdampak ke 5th house dan 7th house kalian. Ini akan jadi momentum buat kamu mengevaluasi segala hal tentang cinta, kreativitas, relationship. Coba pilah dan pilih mana relasi atau mana hubungan yang memberi values, bukan cuma bikin kamu beban. Jangan buang waktu ke orang atau lingkungan yang gak tahu atau ngerasa kamu cuma bisa dimanfaatin aja, gak pantas buat dapat yang terbaik. Selanjutnya, buat teman-teman yang punya Sagittarius Rising, fokusnya itu akan lebih ke 6th house dan 4th house kalian. Ini akan jadi momentum yang baik buat kamu menyembuhkan luka atau trauma dari masa lalu, terkait kalau kamu ngerasa unworthy, ngerasa gak cukup, atau hubungan kamu dengan keluarga dan orang-orang yang pantas kamu sebut sebagai keluarga memang mau kamu evaluasi. Jangan menghindar dari rutinitas, jangan menghindar dari kebutuhan untuk memperbaiki habit atau gaya hidup yang lebih sehat, terutama pengelolaan emosi dan pengelolaan pola pikir yang jadi lebih sehat. Bikinlah sistematika hidup atau new routine, gaya hidup baru
yang bisa bikin kamu dan emosi kamu tuh jadi lebih stabil. Selanjutnya, aku akan lanjutkan buat Capricorn Rising ke Pisces Rising. Stay tuned. Next, buat teman-teman Capricorn Rising, Pisces Rising, dan Aquarius Rising. Buat teman-teman Capricorn Rising, transit ini selama beberapa hari ke depan, mulai dari tanggal 25 sampai 27 April 2025, ini akan jadi momentum yang baik buat kamu memfokuskan diri untuk lebih berani menyuarakan ide-ide kamu, kreativitas kamu, belajar lebih percaya diri dengan skill atau bakat dan potensi yang kamu miliki. Kalau misalnya yang terkadang yang tertarik buat jadi lebih bawel, jadi lebih talkative, jadi lebih tertarik sharing atau tertarik bikin konten atau berani muncul lah, ini akan jadi momentum yang baik buat kamu melihat, oh ternyata aku bisa loh speak up, aku bisa loh menjadi diri sendiri, aku bisa menunjukkan bakatku, valuesku, dan talentaku ke dunia. Dan kamu perlu mengantisipasi, jangan takut untuk menjadi berbeda, jangan takut untuk menjadi unik, karena kamu punya sudut pandang, ide, kreativitas, atau pola pikiran, mindset yang sebetulnya mungkin bisa bermanfaat yang dibutuhkan ke dunia gitu loh. It's time to speak up. It's time for anak-anak Capricorn Rising dan Capricorn Sun buat speak up, termasuk Capricorn Moon. Selanjutnya, buat teman-teman yang punya Aquarius Rising, transit ini akan berdampak ke second house dan fourth house kalian. Mungkin ada di antara kalian yang bisa lebih tertarik buat mengevaluasi apa makna keuangan, apa makna kestabilan, apa makna rasa aman. Gimana ya cara aku bekerja, cara aku berbisnis, atau pekerjaan apa yang mau aku lakukan supaya aku bisa mengusahakan pekerjaan atau bidang karir yang lebih long lasting, pencapaian dan pendapatan yang lebih memuaskan. Kamu perlu perhatikan, jangan meremehkan nilai diri atau values kamu, jangan meremehkan bakat dan talenta kamu, jangan takut buat charge atau mengizinkan orang lain menghargai dan membayar kamu sesuai values kamu. Bukan cuma karena kamu takut kekurangan atau takut miskin atau takut gak dihargai. Jangan takut untuk jadi lebih pede sih. Izinkan diri kamu menjalani hidup kamu lebih lagi pakai hati. Dan yang terakhir buat teman-teman yang punya Pisces Rising, ini akan kena ke first house dan third house kalian. Of course, aku bisa bilang ini sebetulnya untuk kamu memperbaiki personal branding kamu, rasa percaya diri kamu, bagaimana cara kamu memandang dirimu, gimana cara kamu untuk bisa jadi lebih otentik, lebih jujur terkait apa yang kamu mau, apa yang mau kamu usahakan. Jangan ragu buat menjadi diri sendiri, jangan ragu buat speak up, jangan ragu buat bersuara. Karena mungkin keberadaan kamu tuh bisa jadi lebih bermanfaat, berdampak, impactful, jadi berkat buat banyak orang. Dan ini bukan waktunya untuk kamu main aman lagi dalam mengekspresikan diri. Ini bukan waktunya untuk kamu. Mungkin kalian tuh selama beberapa hari ke depan atau bahkan akhir-akhir ini juga ngerasa makna hidup buat kamu tuh dalam jangka panjang dirombak, digembleng habis-habisan. Tapi bukan dalam cara yang negatif. Hanya saja Tuhan dan semesta mau kamu belajar untuk lebih berani untuk menjadi otentik. It's not the time for you to play small anymore, okay? Dan aku rasa ini semua yang bisa aku bagikan buat kalian semua. Semoga bermanfaat by the way. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.